Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2 Fakultas Syariah Institut Miftahul Huda Subang. Di sini saya akan mempresentasikan matkul Hukum Adat dosen pengampu Pak Didin Hairudin SHI MH yang bertemakan tentang tradisi saweran sukarela atau temuan dalam adat pernikahan di Desa Kebun Danas. Hukum adat sendiri sebagai hukum yang menjadi salah satu pilar utama dari sistem Indonesia. Nah, hukum adat di Indonesia itu sangat beragam dan sangat unik-unik masing-masing, terutama dalam masalah pernikahan. Dalam masalah pernikahan itu prakteknya berbeda-beda untuk mencerminkan bagaimana budaya lokal setempat. Nah, termasuk di Desa Kebun Danas. Nah, Desa Kebun Danas itu menggunakan tradisi temuan. Nah, temuan itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti pertemuan atau penerimaan tamu. Dalam hal ini, di mana acara seremonial pengantin baru itu menerima penghormatan atau kunjungan dari para tamu dengan memberikan uang secara sukarela. Nah, elemen paling penting dari temuan tersebut adalah saweran. Di sini kenapa saweran? Saweran itu bukan cuma finansial semata, bukan hanya pemberian semata, tapi melainkan cerminan dari ekspresi simbolis sebuah doa, harapan baik, dan dukungan sosial, bahkan sampai mempererat ikatan persaudaraan dan juga mendukung pengantin baru untuk menjalani kehidupan yang baru agar menjadi lebih baik. Nah, untuk mewujudkan adanya solidaritas sosial. Konsep hukum adat dan pernikahan. Menurut Cornelis van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat itu hukum yang tidak didasari oleh peraturan dari kekuasaan, melainkan dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang harus ditaati. Nah, menurut Supomo menyatakan bahwa hukum adat itu hukum yang tidak tertulis untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Pernikahan dalam perspektif hukum adat adalah bukan hanya ikatan untuk menyatukan dua individu, melainkan peristiwa sosial yang menyatukan dua keluarga, dua suku, bahkan dua negara sekaligus. Menurut Bushar Muhammad, dalam asas-asas hukum adat mengatakan bahwa pernikahan merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip keseimbangan dan keselarasan sosial untuk menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Nah, tradisi saweran sendiri dalam perspektif sosio-kultural, saweran itu dikenal luas dalam tradisi masyarakat Sunda. Nah, kata saweran itu berasal dari kata sawer yang berarti menebar atau menyiram. Nah, dalam konteks pernikahan, saweran merupakan simbol pemberian uang secara sukarela dari tamu kepada pengantin untuk menyimbolkan kemakmuran dan harapan baik untuk kehidupan baru pengantin. Ais Sunarti dalam penelitiannya tentang ketahanan keluarga Sunda mencatat bahwa saweran memiliki dua fungsi ganda. Yang pertama yaitu sebagai ritual spiritual yang mengandung doa dan harapan, dan yang kedua itu sebagai mekanisme sosial ekonomi yang mana membantu pengantin untuk memulai kehidupan baru. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Nah, setelah
kemerdekaan, hukum adat esensinya mulai diakui dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, penguatan ini secara kuat karena diakui oleh konstitusi tertinggi, yaitu oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, dan juga dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang diberlakukan hukum adat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa pernikahan yang sah apabila dilakukan dengan hukum menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, hukum adat sendiri itu memiliki tantangan yang berkelanjutan, yaitu di mana praktek temuan ini itu kurangnya dokumentasi formal, minimnya pengetahuan generasi muda dengan makna filosofis tradisi ini yang menyebabkan adanya penghapusan ritual hukum adat tersebut. Oleh karena itu, kita harus melestarikan, mendokumentasikan, dan mengintegrasi nilai-nilai tradisi ini kepada generasi penerus kita agar hukum adat ini tetap berjalan dan tetap berkembang sampai seterusnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Pada kesimpulannya adalah hukum adat harus kita jaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya karena itu adalah peninggalan dari leluhur kita yang sangat berharga. Kita boleh tinggal di zaman modern, tetapi kita tidak boleh meninggalkan adat budaya kita sendiri. Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya agar terus berkembang hingga ke anak cucu kita nanti. Oke, cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.